Halo Vokasioner, kembali di Vokasi in Podcast bersama dengan aku Dani, dan di sini saya adalah host untuk episode kali ini, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa baru berprestasi. Dan ngomong-ngomong tentang mahasiswa baru berprestasi nih teman-teman, karena kemarin Fakultas Vokasi sudah mengadakan PKKMB Vokasi Yoraja ke-16 di tahun 2024, dan jumlah total maba yang masuk dalam Fakultas Vokasi ini dari 5 program studi ada 1.007 maba secara total. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, karena berkaitan dengan mahasiswa baru berprestasi. Aku kedatangan dua temen mahasiswa baru berprestasi nih. Ada dari Rian dan juga dari Sofia. Mungkin dari Sofia dan Rian bisa kenalan dulu nih ke teman-teman vokasioner. Silahkan. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Kurniawan Umbu Toda Saputra, biasa dipanggil Rian atau Umbu juga boleh. Aku dari program studi administrasi bisnis, asal aku dari Malang, dan mungkin itu aja sih perkenalan dari aku. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia Ramadhani, bisa dipanggil Via. Aku dari program studi Desain Grafis tahun 2024. Oke, keren-keren banget nih teman-teman dari mahasiswa baru. Satu dari Adbis, seperti sama aku, si Via dari Desain Grafis. Oke, teman-teman vokasioner, karena bisa kita lihat di sini, teman-teman ini masuk nominasi yang kita undang untuk podcast pada hari ini. Dan aku sebutin dulu ya prestasi dari teman-teman dari Rian, dari Via dulu ya teman-teman vokasioner, biar teman-teman vokasioner ini tahu mahasiswa vokasi ini prestasinya mentereng banget gitu. Mungkin aku sebutin highlight dari yang paling top nih. Dari Rian, barusan juara 1 UNES Cup bergu mahasiswa ya. Ini dari kategori catur. Iya, betul Mas. Oke, keren banget nih di UNES 2024 barusan ini ya Rian. Iya, kebetulan itu minggu lalu sih Mas. Minggu lalu. Iya, baru banget. Baru banget. Oh, pas ospek itu atau gimana? Waktu ini open house. Oh, waktu open house. Wah, nggak ikut open house nih. Terpaksa ada panggilan tugas. Ada apa? Ada Iya. panggilan tugas, tapi Betul. membawa nama UB dong. Iya, Keren betul, banget. pastinya. Kelas, selamat Rian, Siap. barusan menang Ya, lomba. terima kasih. Oke. Dan buat Via sendiri nih teman-teman, di tahun 2023 kemarin si Via ini juara lomba poster tingkat nasional nih. Dari Via gimana nih pengalamannya waktu itu? Jujur itu takut banget gak berhasil ya, soalnya itu tuh yang ikut SMA SMK sederajat sama anak kuliahan. Oke. Jadi aku lawan kakak kuliah juga kan aku takut ya. Iya. Yang ikut ada ratusan orang atau berapa gitu. Terus alhamdulillah menang. Alhamdulillah, keren banget nih 2023 kemarin waktu masih sebelum kuliah nih ya, berarti ya 1 tahun banget. Berarti bisa masuk ini dong portof kamu buat ini kan, apalagi jurusan mahasiswa desain grafis kan. Makanya bisa cocok nih sejurusan sama kalian. Oke, keren-keren banget nih teman-teman. Makanya untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Vokasi jangan minder nih, karena kita bisa meraih prestasi dimanapun dalam bidang minat apapun yang kalian terapkan. Karena di sini di Fakultas Vokasi maupun Universitas Brawijaya kita semua mendapatkan fasilitas gitu untuk mahasiswa ini menuangkan bakat dan minat di situ untuk meraih prestasinya lebih lanjut di dunia perkuliahan ini. Dan itu bakal kita bahas lebih lanjut nih buat aku, buat Rian, dan buat Via dan teman-teman vokasioner sekalian. Mungkin kita bakal masuk nih ke segmen yang pertama ya. Aku pengen tahu sih dari kalian, mungkin background kalian nih. Tadi dari Rian itu catur, kalau dari si Via ini ada dari lomba desain poster gitu kan. Background kalian sebelum kuliah ini, apakah kalian ikut kayak les catur, atau kalau kamu les lukis gitu, atau gimana nih? Bisa ceritakan nggak ke teman-teman vokasioner semuanya gitu? Oh, oke. Siapa dulu, Kak? Ya silakan, bebas dari Oke. kalian. Oke, mungkin dari aku dulu. Aku mungkin boleh cerita sedikit kali ya. Ya, silakan, Tentang Rian. background aku. Kenapa sih aku milihnya di catur, kok enggak misal basket, futsal, atau mungkin cabang olahraga yang lain. Jadi waktu kecil awalnya tuh dari kelas 1 SD aku belajar catur. Dari kelas 1 SD, dan yang pertama ngenalin aku catur tuh papa aku. Cuman papa aku ini suka main aja sih Mas, kayak bapak-bapak komplek lah kayak gitu. Kalau yang lagi gabut gitu aja Ya, ya. betul. Yang lagi gabut di rumah, Iya, pergi lagi ke pos, gabut. izin ke pos. Oke. kayak gitu. Jadi aku belajar catur itu dari kelas 1 SD. Oh, anjay. Awalnya aku tertarik karena eh,
namanya orang tua kan main sambil bercanda kan, Iya. kayak gitu. Jadi aku tertarik di situ. Akhirnya aku minta diajarin ke papa aku nih. Jadi kelas 1 SD aku ikut ada namanya les catur. Oke. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, sampai kelas 6 SD. Dan kebetulan puji Tuhan di kelas 2 SD aku mendapatkan piala pertama aku. Kayak Oh, gitu. kalau boleh tahu yang piala pertama itu tingkat apa itu? Tingkat Kalau sekolah yang kah? tingkat kebetulan tingkat kota sih, Kak. Waduh, Iya. keren banget. Kebetulan tingkat kota. Diajarin papanya tuh buat gara-gara gabut langsung bisa serius ini. Langsung bisa serius. Iya. Udah bisa ngalahin papanya tuh waktu itu. Waktu itu kadang menang kadang kalah. Oh, so-so lah ya. Iya, masih 50-50 lah. Oke, ada lagi dari Rian mungkin yang bisa ceritakan dari backgroundnya itu. Kalau dari background setelah aku les catur dari kelas 1 sampai kelas 6, di SMP aku berhenti, Kak, karena aku pikir aku harus mulai belajar buat belajar sendiri, Oke. mandiri lah kasarnya kayak gitu. Karena kebanyakan teman-teman aku di catur mereka udah pada mulai belajar sendiri nih. Akhirnya kan aku termotivasi kan dari teman-teman aku, apalagi kalau menurut aku lebih mudah aku belajar sendiri daripada aku harus panggil pelatih kayak gitu. Karena kalau menurut aku belajar sendiri aku juga bisa sharing sama teman-teman aku, bisa kasarannya bisa latihan sambil bercanda lah kayak gitu. Oke. Berarti kayak learning by doing ya. Iya, betul, Jadi Kak. setiap Kayak ada gitu. kesalahan itu bisa dievaluasi sendiri gitu. Iya, Maupun betul. bareng teman-teman Iya. caturmu yang lain gitu ya. Karena kan kalau beda kan, Kak, tahu sendiri lah, maksudnya kalau kita ada pelatih kan Iya. kita kadang masih ada kayak kita sebenarnya nggak pengen kayak gini nih, Oke. cuman pelatih kita nyuruh kayak gini, jadi Oh, oke. ada kayak batas lah di situ yang bikin kita kayak ngerasa nggak bisa ngeluarin apa yang kita mau kayak Oke, gitu, apa yang kita gitu. harapin kayak gitu aja. Berarti dalam diri sendiri kayak kerasa terkekang dikit Iya, gitu ya. iya, Kalau kayak emang gitu. kalau sendiri sama temen-temen berarti kayak emang lebih feel Iya, free kayak gitu. kita lebih bisa mengekspresikan apa yang kita mau lah kayak Oke, gitu. Ada lagi dari Rian? gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, Jadi, ya, itu aja mungkin, dulu ya mungkin ya. Kalau dari Via gimana nih backgroundnya sebelum kesini? Kalau aku sendiri sih ya, sebelumnya tuh emang suka banget ikut lomba. Pokoknya aku anaknya suka banget tertantang. Oke. Dari SD bahkan dari TK aku udah ikut lomba, lomba fashion show gitu, juara 1. Sering pokoknya aku ikut lomba, tapi aku nggak mau lombanya tuh monoton. Misal fashion show, aku mau terus-terusan ikut fashion show. Enggak, aku maunya macam-macam lomba aku ambil gitu. Waduh, Aurel dong. Semua lomba dicicipin ini. Oh, Iya. agak serakah ya teman-teman. Nah, terus akhirnya kemarin tuh aku akhirnya nyoba lomba poster itu kan. Oke. Well, sebenarnya agak minder sih karena yang ikut anak kuliahan semua tuh. Terus habis itu akhirnya ya udahlah coba aja dulu gitu. Kebetulan kan anak SMK juga gitu, udah pernah bikin poster. Ya udah aku nyoba, plot twist menang. Terus semua pemenang itu anak kuliahan aku sendiri dong ya SMK gitu. Waduh. Bisa banget ya. Lomba semua dicobain. Coba menang. Itu hoki atau dari usaha sendiri dong? Usaha sendiri. Oh, kelas. Pastinya usaha sendiri ya. Mungkin dari Via, dari bakat-bakat mungkin ngelukis itu ada dari kecil nggak sih? Udah ada minat atau kayak gimana gitu? Atau ikut les nggak? Dari dulu emang suka ngelukis, ngegambar, juga sering menang lomba gambar gitu-gitu. Hmm. Ya udah akhirnya bisa. Oke, berarti cocok banget lah ya sama jurusan yang sekarang desain grafis gitu. Kalau lomba yang kemarin bisa kamu jadiin portofolio nggak buat masuk ke UB ini? Iya, aku jadiin kok. Jadi portofolio ya, yang mendukung gitu. Betul. Mungkin dari Via ada lagi nggak yang bisa di highlight dari backgroundnya gitu? Ini sih nggak ada ya, Kak. Udah nggak ada lagi. Lomba-lomba sebelumnya itu apa aja selain kayak melukis atau menggambar tadi? Kalau dari tekan. Iya, bebas, banyak. Ya, Aduh, gimana ya, banyak ya. Udah. nggak. Kalau dari tekan aku pernah juara 1 lomba fashion show gitu, terus pernah lomba nggambar menang juga. Oke. Gitu. Apalagi ya? Itu medali emas pencak silat. Terus Oh, pencaksilat juga. iya, pencak silat. Oh, berbahaya nih teman-teman, hati-hati ya. Sangat bertalenta sekali. Sangat bertalenta, bener. Lesnya panjang banget. Ini kalau diolor nyampe suhat teman-teman. Sebanyak itu ya Via ya. Jadi setiap lomba dicobain. Jadi syukur-syukur menang makin banyak lah prestasinya. Iya, betul. Oke.
teman-teman. Jadi dari pengalaman Rian dan Via ini bisa kita simpulkan kalau memang setiap lomba ini kita harus men-challenge diri kita sendiri karena kita harus mengusahakan apapun kompetensi kita. Ketika nanti menang atau kalah itu adalah hal biasa dan ketika menang itu adalah suatu anugerah. Betul nggak teman-teman? Betul. Benar. Oke, mungkin aku bakal lanjut nih ya buat Rian dan Via ke sesi kedua. Mungkin setelah kalian masuk kuliah ini, apalagi di UB, di Fakultas Vokasi juga, prospek kalian ke depannya ini, apalagi kalian mahasiswa berprestasi kan, mahasiswa baru berprestasi, pendidikannya udah tinggi kan ya, udah bagus lah itu. Prospek ke depan kalian untuk menambah prestasi kalian ini bakal ikut lomba-lomba apalagi nih yang bakal kalian minati karena di perkuliahan ini lomba nggak berdasarkan hanya dari minat bakat kalian seperti catur, olahraga ataupun dari seni karena ada lomba dari pengembangan ilmu, bisnis plan seperti itu banyak sekali gitu. Mungkin dari kalian apa nih yang bakal kalian explore perlombaan-perlombaan ataupun ajang-ajang selanjutnya ini apalagi vokasi ini ada paling topnya lomba di vokasi ini ada Olivia, Olimpiade Vokasi Indonesia gitu. Silakan dari teman-teman gimana nih? Mungkin dari Via dulu kan Ya. ya Mas. Tadi kan aku udah pertama. Oh, dilempar nih Iya. ceritanya. Boleh deh Via dulu. Kalau aku sih sangat minat ya ikut lomba lagi. Kalau lombanya apa, nanti aku lihat dulu sih. Aku pengen ikut apa aja deh pokoknya. Oh, apa aja gitu. Mungkin yang bakal kamu ikutin terlebih dahulu nih, yang bakal kamu kekeh pengen ikut dulu, paling getol nih pengen ikut apa dulu Via? Mungkin untuk saat ini aku pengen lomba poster. Lomba poster. Gue yang kayak gitu-gitu yang biar meningkatkan portofolio aku. Oke. Kalau dari Rian? Kalau dari aku mungkin ini sih Mas, prospek kedepannya mungkin aku ingin ini ikut perlombaan kebetulan ada di luar negeri, Oke. perlombaan antar kampus gitu. Nah, aku pengen banget untuk bisa ikut mewakili UB bareng teman-teman yang lain lah kayak gitu. Itu lomba catur juga? Iya betul, lomba catur juga. Oke. Kebetulan di Singapura lah ada. Waduh, ke luar negeri udah. Ya mungkin doain aja, mungkin semoga bisa ikut bareng teman-teman yang lain. Bisa Amin. membanggakan nama UB sih pastinya. Atlet internasional nih ceritanya ya teman-teman, kelas banget. Mungkin ini sih kalau berhubung cerita dari prospek tadi ya di UB, apalagi di Fakultas Vokasi ini kan ada tuh UKM-UKM yang bisa menampung ataupun ormawa yang bisa menampung bakat-bakat dari kalian gitu. Apakah kalian nanti bakal tertarik gitu join ke UKM seni ataupun UKM catur tadi yang ada di Universitas Brawijaya gitu? Apakah kalian terpikirkan kayak gitu? Oh pasti dong Mas kali itu. Oke. Pasti join kalau Pasti itu. join Iya, kalau pasti dari join. Rian ya. Iya betul. Kalau dari Via? Aku juga pasti join sih. Pasti join. Iya. Ngisi kegiatan juga. Oke, ngisi Karena kegiatan juga. Kayaknya ikut UKM seru sih. Hmm. Iya menurut aku seru banget. Soalnya kalau yang dari setauku ya dari UKM ini kalau kalian join di situ bakal info lomba itu bakal lebih kenceng gitu, Iya, betul. bakal lebih kenceng dan pasti pengiriman kontingen itu bakal lebih rutin gitu. Kalau kalian bakal ditunjuk kayak gitu ketika ada lagi hektiknya ke kuliah gitu gimana sih kalau menurut kalian ya cara ngatur waktu kayak gitu juga? Kalau dari aku sih ya, Hmm. kan aku kebetulan dapat beberapa hari nggak ada kelas tuh. Iya. Kayak hari Kamis sama Jumat. Nah mungkin itu bisa aku pakai buat aku manfaatin ikut lomba. Kalau dari Rian? Kalau dari aku kebetulan karena kalau untuk lomba catur sendiri Mas biasanya kebanyakan dia diadainya tuh waktu weekend, waktu hari Oke. Sabtu Minggu aja sih. Jadi mungkin ada perlombaan yang membutuhkan waktu yang pernah aku ikutin itu seminggu. Oke. Seminggu full itu bener-bener Senin sampai Minggu itu bener-bener turnamen. Oh, bakal turnamen terus tuh? Iya betul. Oh, nggak capek? Itu di satu lomba yang sama. Oh, satu lomba yang Iya, sama? jadi dia perlombaannya anggap aja dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kayak gitu lah. Oh, oke. Jadi seminggu full bener-bener full mikir. Full mikir. Ya kan catur olahraga otak Iya, ya teman-teman ya. Kalau udah nggak bisa mikir nanti ini taruh luar. Nah, itu makanya itu Mas. Betul. Berarti itu semisal nih kalau satu minggu tadi berarti lombanya tuh beda kategori atau kategorinya sama Itu terus tuh? satu kategori yang sama Mas. Satu kategori yang Iya, sama. Dan satu ronde itu bisa paling lama 5 sampai 7 jam. Waduh, 5 sampai 7 jam. Iya, betul.
Aduh, saya bisa umroh dulu itu teman-teman. Jadi kalau emang nggak betah duduk susah pasti. Oke. Harus betah duduk banget. Harus betah duduk banget Iya, nih. betul. Aduh, kalau Bang melukis pasti nggak selama itu kan ya? Nggak sama itu sih, tapi kemarin waktu aku mau poster itu aku Iya. bikin konsepnya 5 hari saya baru bikin. Oh, jadi tuh lombanya nggak langsung datang ke tempat, jadi di rumah gitu. Itu kan dia tuh yang ngadain tuh sebuah universitas atau apa kan pokoknya di Oke. Kediri. Iya. Nah buat yang domisili Jawa Timur di situ, tapi yang kayak ada dari yang Sumatera, Sulawesi gitu. Oh iya. Daring gitu ya. Iya. Berarti datang ke tempat bawa alatannya itu sendiri dong. Kan digital kan. Oh digital, oh iya poster digital. Oh aku kira poster yang ini kayak yang masih konvensional. Poster digital berarti udah cocok banget sih masuk desain grafis. Habisnya harus ikut lomba. Wah, seru tuh. Karena ini ya teman-teman aku informasikan kalau nanti di Olivia itu bakal ada lomba poster juga gitu. Kemungkinan kalau itu karena ini olimpiade ya, jadi itu konsepnya ya buat mahasiswa yang ada bisnis plan, poster segala macam itu bakal ada juga. Kalau olahraga sebenarnya belum ada ya, tapi nanti ketika kamu join UKM catur yang ada di UB itu BCC kalau nggak salah, Iya, Brawijaya betul. Chess Club itu BCC. bakal ikut lombanya bakal lebih banyak juga kok. Tenang aja. Oke, mungkin karena waktunya tinggal dikit, aku masuk ke segmen ketiga ya teman-teman. Mungkin harapan dari kalian berdua nih ke depan buat kalian sendiri selaku mahasiswa berprestasi ya, mahasiswa baru berprestasi buat diri kalian sendiri, harapannya seperti apa dan untuk harapan buat teman-teman vokasi nih, gimana cara memotivasi mereka nih biar menambah prestasi mereka, ikut lomba segala macam. Nah ini, silakan dari kalian berdua nih gimana? Aku dulu. Ya, boleh, Oke, silakan. boleh. Kalau harapan, dibilang harapan buat aku sendiri nih. Harapan aku selama kuliah di UB ini mungkin lebih ke ini sih Mas. Aku mau ningkatin apa ya, bisa dibilang kayak diri aku sendiri lah. Mau di bidang non akademik maupun di akademik. Oke. Mungkin bisa dibilang lebih condong ke non akademik Oke. karena di basic catur tadi. Tapi aku pengen dari aku memiliki kemampuan di bidang catur ini, aku mau ini membanggakan lah nama UB tentunya, mau di kancah tingkat provinsi, nasional, baik maupun internasional. Jadi kalau untuk akademiknya sendiri mungkin aku harapannya ke depannya mungkin aku lulus dari UB, aku pengen buka usaha sendiri sih Mas. Oke. Iya betul, kebetulan aku ngambil administrasi bisnis karena itu sih, pengen buka usaha sendiri. Aku kira tadi nunggu endingnya itu bakal jadi atlet catur profesional teman-teman, ternyata buka usaha. Tapi nggak apa-apa, itu Iya, bagus juga kok. kalau- Selinear dengan vokasi yaitu praktisi, Iya, betul. benar banget tuh. Kalau dari Via gimana nih? Kalau aku sendiri sih yang pasti belajar yang benar. Oke. Sampai dapat nilai bagus, terus aku juga mau grow up skill aku, ningkatin portofolio, terus mungkin ada niatan buat lanjut studi lagi. Oke. Ya sih paling kayak gitu aja sih. Lanjut studi berarti ke S2 atau gimana? Oke, lanjut S2. Di UB lagi atau bakal keluar nih? Doain aja keluar. Oh, loh, nggak betah tah? Bukan. Oh, bukan nggak betah. Oke, buat teman-teman dari Rian dan Via mungkin bisa cukupkan ya kita episode hari ini, dan buat teman-teman vokasioner semuanya bisa kita lihat di sini dari dua mahasiswa baru berprestasi di Fakultas Vokasi, punya segudang prestasi. Mereka juga memiliki background tersendiri, yakni jangan menyerah dengan apapun bakat kalian, jangan menyerah dengan apapun rintangan kalian. Dengan itu maka kalian akan mencapai kesuksesan, gimana entah kalian menang lomba ataupun di akademik, dan akademik tetap kalian harus seimbang. Begitu teman-teman vokasioner. Betul banget teman-teman. Oke. Baik, terima kasih buat Rian dan Via yang udah mau datang di podcast hari ini di VIP, dan stay tune juga buat teman-teman vokasioner di Vokasiin Podcast, dan juga pantengin di Instagram kita di @vokasiub di YouTube, Instagram dan Twitter, TikTok. Terima kasih teman-teman. See you vokasioner.